Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Kali ini saya Mas Berto akan melanjutkan cerita yang ditulis oleh Ratna. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mamat izin pulang lebih awal ke temannya. Sesampainya di rumah, Mamat langsung pergi ke dapur mengambil air dingin. Seteguk demi seteguk, ia minum air dingin yang ada di botol sampai habis. Ia masih memikirkan Ratna. Sial. Kalau dia juga punya temen cowok, kenapa dia minta pertanggungjawaban sama gua? Tapi nggak mungkin juga sih. Kalau usia dini dia udah bisa gituan sejak kecil. Nggak tahu lah, pusing gua. Ia menuruti dirinya sendiri dengan rasa penyesalan. Saat malam tiba, suara itu mulai menghantui lagi. Sakit, sakit. Aku hanya minta pertanggungjawabanmu. Sakit. Tolong tanggung jawab. Kalau tidak aku akan terus menghantuimu. Rintih arwah Ratna. Mamat yang mendengar rintihan itu pun pusing sendiri mendengarnya. Bangsat, pergi loh, gak usah gangguin gua. Mamat pun kembali melempar gelas ke lemari. Semakin malam semakin keras isak tangisnya, hingga Mamat marah dan terbangun dari tidurnya. Mau lo apa sih? Berisik, ucap Mamat marah. Mamat tidak bisa tidur sampai kantong matanya menghitam karena ia diteror rintihan Ratih terus menerus. Hingga pagi harinya, ia sudah ada di warung. Ia berusaha memejamkan matanya, berharap kali ini ia bisa tidur. Namun sayangnya, suara itu kembali memekakan telinganya. Padahal ia sudah memakai earphone dengan volume full, tapi masih saja kedengaran. Tiba-tiba Yanto pun datang, berniat membeli rokok saja, lalu pulang, tetapi ia mengurungkan niatnya setelah melihat Mamat melamun sendiri. Lo kenapa, Mat? Tanya Yanto. Namun si Mamat tidak membalas pertanyaannya. Ia terus melamun. Yanto tidak menyerah begitu saja. Ia terus menanyakan keadaan Mamat. Lo masih sering digangguin, Mat? Tanyanya sekali lagi. Yanto bertanya ke Pak Somad selaku pemilik warung tersebut. Pak, Mamat kenapa sih? Kok dari tadi melamun terus? Tanyanya pada Pak Somad. Bapak nggak tahu toh. Tadi sih sempat kayak orang frustasi gitu, terus dia melamun, jelas Pak Somad kepada Yanto. Yanto hanya mengangguk-anggukan tanda ia paham maksud Pak Somad. Tanpa disangka-sangka, Mamat membuka suara. Gua kayaknya mau pindah keluar kota toh, ucap Mamat tiba-tiba. Hah? Keserupan demit mana lu tiba-tiba mau pindah? Tanya Yanto heran. Gua pamit pulang dulu ya. Kalau ada yang nyariin gua bilang aja gua keluar kota ya, ucapnya lalu pergi meninggalkan Yanto. Lah tuh anak ngapa dah? Aneh banget, ucap Yanto dalam hati. Pak, gua balik dulu ya, pamit Yanto kepada Somad. Di lain cerita, rumahnya ini apa bukan ya? Coba gue ketuk lah, gumamnya dalam hati. Assalamualaikum, Ratna, kamu di dalam gak? Bu Suwarni yang baru pulang dari pasarnya melihat ada pemuda mengetuk pintu rumah Ratna. Nyari siapa, nak? Tanya Bu Suwarni. Bu, Ratnanya ada, Bu?
Kok dari tadi saya panggil-panggil nggak nyaut ya? Tanya Aldo ke ibu-ibu itu. Oh, Neng Ratna. Sini nak, mampir dulu. Nanti ibu ceritain. Ajak Bu Suwarni bertamu ke dalam rumahnya. Aldo pun mengikuti langkah Bu Suwarni sampai ke dalam rumah. Bu Suwarni menyajikan berbagai macam cemilan dan teh agar lebih enak ngobrolnya. Silahkan diminum dulu, pinta Bu Suwarni. Ya bu, maaf udah ngerepotin, ucap Aldo merasa tidak enak. Gak apa-apa, anggap aja rumah sendiri. Ibu gak merasa direpotin kok. Aldo yang tidak sabar pun langsung bertanya ke Bu Suwarni. Bu, emang Ratnanya kemana? Bingung. Bu Suwarni bingung mau menjelaskan dari mana. Bu, panggil Aldo lagi hingga menyadarkan lamunan Bu Suwarni. Hehehe, iya, gimana nak? Tadi ngobrolnya sampai apa ya? Tanya Bu Suwarni. Ratnanya di mana bu? Saya ingin bertemu sekali dengan dia. Dia baik-baik saja kan bu? Tanya Aldo. Dengan berat hati Bu Suwarni menjawab. Maaf nak, Ratnanya sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Hah? Meninggal? Innalillahi wa innalillahi rojiun. Meninggal karena apa bu? Ibu kurang tahu nak. Jasadnya ditemukan di sebuah hutan. Sudah membusuk 3 hari. Astagfirullahaladzim Rat. Semoga kamu tenang di sana ya Rat. Semoga amal ibadahmu diterima di sisinya. Amin. Amin. Kamu pemuda yang baik ya nak. Ratna pasti bangga punya teman sepertimu. Ngomong-ngomong, namamu siapa nak? Saya Aldo bu, teman kecilnya Ratna saat umur 8 tahun. Kami pisah. Saya ikut orang tua saya merantau ke Jakarta. Niat hati saya kembali lagi ke sini ingin mengungkapkan perasaan saya ke Ratna. Dan saya berniat ingin menikahinya bu. Tapi ternyata takdir berkata lain. Jodoh saya sudah diambil yang maha kuasa. Yang sabar ya nak. Doakan saja yang terbaik buat Ratna. Saya Ibu Suwarni, tetangga dekat Ratna. Panggil saja Ibu Ani. Kalau butuh apa-apa bilang saja ya nak. Anggap seperti ibu kandung kamu sendiri. Iya bu, makasih banyak. Oh iya, kamu bisa tinggal di sini biar tidak ngeluarin banyak uang buat ngekos. Kebetulan di sini ada 2 kamar, jadi kamar satunya nggak ada yang pakai. Ucap Bu Suwarni menawarkan ke Aldo. Nggak usah bu, saya mau nyari kosan saja daerah sini. Ada kan bu? Ucap Aldo menolak. Ya sudah, kalau tidak mau ibu tidak memaksa. Kayaknya di ujung gang itu ada rumah dikontrakan. Baru kemarin-kemarin kayaknya nggak ada yang nempatin. Silakan saja nak ke sana. Jelas Bu Suwarni panjang lebar. Iya bu, makasih. Saya pamit duluan ya bu. Keburu petang. Iya, hati-hati nak Aldo. Iya bu. Assalamualaikum. Aldo melanjutkan perjalanan sesuai arahan Bu Ani tadi. Dan kini ia sampai di depan rumah yang dikontrakannya. Aldo pun sudah mengurus-ngurus rumah kontrakan itu ke pemiliknya. Dan hari itu juga ia sudah bisa menempatinya. Pemilik kontrakan rumah itu ternyata milik orang tuanya si Mamat. Dan itulah ide dari Mamat untuk mengontrakan saja rumah itu. Dan ternyata rumah yang kini ia tempati itu rumah kosong yang beberapa minggu lalu terjadi pembunuhan Ratna. Saat ia memasuki rumah itu, atmosfernya berbeda. Namun ia menghiraukannya. Ia berpikir mungkin ini karena sudah lama tidak berpenghuni, jadi agak lain. Aldo membereskan barang bawaannya dan kini ia merebahkan tubuhnya di atas kasur. Capek banget hari ini. Akhirnya selesai juga. Ia mengambil ponselnya lalu melihat foto mereka saat bersama Ratna dulu.
Andai saja kamu masih hidup, aku akan menemuimu, Rat. Aku mencintaimu. I love you, Rat. Tidur yang tenang di sana ya, ucap Aldo penuh haru. Namun saat ia selesai berbicara seperti itu, samar-samar ia mendengarkan suara isak tangis seseorang. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ia merinding sekujur tubuhnya. Pasalnya ia menempati rumah tingkat sebesar ini sendirian. Duh, please deh, suara siapa itu yang menangis? Jangan nakut-nakutin deh, ucapnya dalam hati. Bukannya menghilangkan, justru suara itu terdengar semakin jelas. Aldo sangat takut, namun rasa penasarannya jauh lebih besar. Ia memberanikan diri keluar kamar, mengikuti di mana suara itu berasal. Rupanya suara itu berasal dari kamar sebelahnya. Ia melihat seorang cewek sedang duduk meringkuk memeluk lututnya sendiri. Ia berusaha membuka suara dengan terbata-bata. Hai, kamu siapa? Kok ada di sini? Kenapa menangis? Tanya Aldo penasaran. Saat sosok itu berbalik badan, ia langsung pingsan. Flashback on. Saat Aldo sudah pergi dari rumah Bu Suwarni langsung beberes dan memasak makanan untuk makan malam bersama suaminya. Setelah itu Bu Suwarni membersihkan tempat tidur dan mulai terlelap hingga di sela-sela mimpi indahnya ia bermimpi. Bu, tolong aku, Bu. Aku dihamili sama orang yang tidak bertanggung jawab, dan mereka menyiksaku, membunuhku, dan membuangku ke tengah hutan. Bu, tolong balaskan dendamku agar aku tenang, pinta Ratna dalam mimpi Bu Suwarni. Pekik Bu Suwarni tengah malam. Pak Danu selaku suaminya Bu Suwarni pun ikut terbangun saat mendengar suaminya itu menjerit. Bu, kenapa Bu? Ibu mimpi apa? Tanya Pak Danu panik. Gak apa-apa. Ayo lanjut tidur lagi, ajak Bu Suwarni kepada suaminya. Flashback off. Keesokan harinya, Bu Suwarni sudah menyiapkan masakannya untuk sarapan, dan ia tak lupa pula menyisihkan makanannya untuk ia berikan ke Aldo. Alhamdulillah, udah siap, semoga Aldo suka, ucapnya dalam hati. Setelah menyiapkan semuanya, ia mandi dan bersiap-siap ke rumah kontrakannya Aldo. Nah Aldo, sudah bangun belum? Ini ibu bawain makanan buat kamu, nak, ucapnya sembari mengetuk pintu. Ia baru sadar ternyata pintunya tidak terkunci. Loh, nggak dikunci ternyata. Aldonya kemana ya? Kok sepi? Jangan-jangan belum bangun. Aduh. Saat ia masuk ke dalam rumah, Aldo? Astagfirullahaladzim. Aldo, kamu kenapa, nak? Bu Suwarni panik bukan main. Ia langsung berlari keluar meminta tolong. Kebetulan ada Teguh lewat. Bu Suwarni langsung memanggil Teguh. Guh, tolongin ibu, Guh. Bantuin bawain Aldo ke rumah sakit. Ibu lihat dia pingsan, pinta Bu Suwarni kepada Teguh. Aldo? Anak rantau itu ya, Bu? Boleh Bu, saya bantuin ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Aldo langsung diperiksa. Untungnya hanya pingsan saja, tidak ada riwayat penyakit apapun. Dokter keluar dari ruangan tempat Aldo diperiksa. Gimana dok keadaannya? Tanya Bu Suwarni panik. Alhamdulillah tidak apa-apa Bu, hanya pingsan saja, paling sebentar lagi siuman, jelas dokter ke Bu Suwarni. Alhamdulillah, makasih ya dok. Sama-sama Bu, mari. Bu Suwarni menghampiri Aldo yang berada di atas brankar.
sambil duduk di kursi yang telah disediakan. Di kamar rawat tersebut, tak lama kemudian Aldo siuman. Aku di mana? Tanya Aldo yang sudah siuman. Nak Aldo, sudah siuman? Ini di rumah sakit, nak, ucap Bu Suwarni kepada Aldo. Hah? Kenapa saya bisa di sini, Bu? Tanya Aldo. Tadi pagi ibu ke rumah kamu. Ibu kira kamu belum bangun, tapi kok pintunya gak dikunci. Terus ibu masuk saja ke dalam. Ibu nemuin kamu pingsan. Terus ibu minta tolong. Kebetulan ada Teguh lewat, jadi kesini sama Teguh. Jelas Bu Suwarni ke Aldo. Terus Mas Teguhnya di mana, Bu? Tanya Aldo. Itu lagi di warteg depan rumah sakit, jawab Bu Suwarni. Oh, makasih ya, Bu, udah mau nolongin saya. Tolong bilangin ke Mas Teguh juga ya, Bu. Makasih banyak, ucap Aldo dengan tulus. Iya, sama-sama, nak. Kamu kenapa kok tiba-tiba pingsan? Tanya Bu Suwarni penasaran. Oh, gak apa-apa, Bu. Mungkin karena saya kelelahan jadi pingsan, ucap Aldo mengelak. Oh gitu, ya sudah, ayo makan dulu nih. Ibu bawain nasi sama lauk buat kamu, ucap Bu Suwarni seraya menyerahkan makanan yang sedari tadi dibawanya. Iya, Bu, makasih, Bu. Di lain cerita, setelah pulang dari tongkrongannya, Mamat membereskan barang-barangnya yang akan ia bawa keluar kota. Suara itu terus menghantui pikirannya. Gue gak bisa gini terus nih. Gue harus secepatnya pergi dari sini, batin Mamat. Saat semuanya sudah rapi, ia langsung memasukkan kopernya ke dalam bagasi mobil. Sebelum pergi, ia makan terlebih dahulu dan berpamitan dengan ibu dan ayahnya. Ya, Bu, aku pamit pergi dulu ya. Nanti secepatnya aku kembali lagi kok, pamitnya ke kedua orang tuanya. Iya, nak, hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut naik mobilnya. Jangan lupa kabarin kalau nanti udah sampai tujuan ya, nak, ucap ibunya kepada Mamat. Kabarin ayah ya kalau kamu butuh sesuatu, jawab ayahnya. Mamat menghiraukan ucapan ayahnya. Yang ada di pikirannya saat ini adalah gimana caranya ia pergi dari teror rintihan arwah Ratna. Setelah semuanya beres, ia langsung menancapkan gasnya pergi dari perkarangan rumahnya. Ia pergi dengan kecepatan sedang karena jalanan macet, sedang ada perbaikan jalan. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Ia merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Ia merasa ada yang mengikutinya, namun ia menghiraukannya. Ia berusaha untuk fokus menyetir saja. Banyak sekali chat dari teman-temannya, tapi tidak ada satupun yang ia balas. Saat ini hanya membutuhkan ketenangan saja, namun pikirannya tak bisa fokus. Ia selalu dihantui rintihan Ratna. Keesokan harinya, Aldo sudah dibolehkan pulang ke rumahnya. Tetapi ia tidak pulang ke rumah kontrakannya, melainkan pulang ke rumah Ibu Suwarni. Sesampainya di rumah Ibu Suwarni, Aldo menanyakan sesuatu kepadanya. Bu Ani, ada yang mau saya ceritakan sama ibu. Pasal kejadian kemarin saya pingsan, ucapnya. Iya, nak, ceritakan saja. Ibu siap jadi pendengar terbaik kamu kok, ucap Bu Ani tulus. Aldo mulai menceritakan kejadian dengan rinci. Gak ada satupun cerita yang ia lewatkan. Jadi gini, Bu, kemarin malam pas saya sudah selesai beres-beres, saya dengar kayak ada suara orang menangis. Awalnya saya pikir itu cuma sugestinya saya saja. Soalnya kan saya capek dan baru tinggal di rumah yang kosong bertahun-tahun. Terus pas saya nyamperin, suaranya semakin keras, Bu. Dan ternyata suara itu berasal dari sebelah kamar saya. Pas saya buka pintunya,
Saya melihat, terus saya tanya tuh, "Kenapa menangis, Mbak? Sini cerita sama saya." Pokoknya gitulah, Bu. Eh, dia balik badan, tapi yang balik cuman kepalanya doang. Badannya nggak ikut balik. Dan ibu tahu, mukanya penuh darah, matanya melotot, mulutnya menganga. Dari sorot matanya saya lihat sepertinya dia penuh dendam. Tapi saya nggak tahu juga, saya baru pindah ke sini dan bau kamar itu anyir, Bu. Jadi saya pingsan, saking shocknya saya. Kurang lebih begitu, Bu, kejadiannya kemarin. Bu Ane yang mendengarkan cerita Aldo pun sempat berpikir, apa ada kaitannya dengan mimpi yang kemarin ya? Seperti teka-teki sulit ditebak. Bu Ani menyadari lamunannya. Lalu ia bilang, "Oh gitu, kemarin ibu juga sempat mimpi Ratna, Nak," ucap Bu Ani. "Hah? Mimpi apa, Bu? Coba ceritakan, Bu," tuntut Aldo yang sudah penasaran ingin mendengarkan cerita Bu Ani. "Kemarin ibu mimpi Ratna, dia menangis terseduh-seduh, tatapan matanya sayu dan penuh dendam, seperti yang dilihatnya kamu kemarin. Di mimpinya dia bilang seperti ini, 'Bu, tolong balaskan dendam saya. Saya hamil, dia tidak mau bertanggung jawab. Saya disiksa, dibunuh, lalu dibuang di tengah hutan. Tolong, Bu, balaskan dendam saya.' Dia bilang begitu, Nak. Ibu tidak tahu siapa pelakunya, tetapi ibu mencurigai rombongan pemuda sini. Tapi nggak tahu juga ibu benar apa tidaknya. Soalnya pasca 7 hari tahlilan almarhum, Mamat sama teman-temannya tidak ikut mendoakan. Ikut menguburkan saja, cuman lihat doang," ungkap Bu Ani panjang. "Rombongan pemuda? Siapa, Bu?" tanya Aldo. "Ibu curiga sama Mamat dan teman-temannya. Kamu jangan langsung menuduh dulu ya. Kita selidiki dulu kasus ini," tutur Bu Ani. "Sebelum kematiannya kegiatannya apa aja, Bu?" tanya Aldo. "Dia biasanya jualan lumpia keliling, masakannya enak. Tapi beberapa bulan terakhir sebelum meninggalnya, setiap dia pulang pakaiannya lusuh, tidak ada senyuman lagi. Padahal setiap hari kalau dia berangkat atau pulang pasti dia senyum, apalagi dagangannya habis. Dia pasti bahagia sekali. Dari kejadian itu ibu curiga pasti ada yang tidak beres. Sesekali ibu ingin bertanya, tapi dia tidak mau cerita. Kalau ditanyain juga pasti jawabannya nggak apa-apa, Bu. Sudah berusaha menjadi sosok ibu kandungnya, mungkin lukanya yang begitu dalam hingga ia lebih memilih memendam sendiri." "Dia pernah punya pacar tidak, Bu?" tanya Aldo. "Setahu ibu tidak. Tidak dekat sama siapa-siapa, dia selalu sendiri." "Oh, seperti itu, Bu. Harus diselidiki nih, Bu, kasusnya." "Iya, nanti ibu bantu selidiki." "Makasih ya, Bu." "Ya udah, Bu, saya pulang dulu, udah sore. Permisi, Bu." "Sama-sama, Nak. Hati-hati ya, kalau ada apa-apa cerita sama ibu langsung. Kesini saja ke rumah ibu. Ibu tidak punya HP soalnya." "Iya, Bu." Setelah berpamitan, Aldo pergi meninggalkan rumah Bu Ani. Ia langsung kembali ke kontrakannya dan berberes-beres. Malam ini ia berniat untuk bergadang, agar dia bisa mendengarkan rintihan seperti kemarin. Namun, malam ini tidak ada tanda-tanda rintihan sedikit pun. Ia yang sudah mengantuk pun memilih untuk tidur dan mengabaikan kejadian kemarin. Mana nih? Kok nggak ada tanda-tanda rintihan lagi ya? Padahal aku udah ngantuk. Padahal sudah bikin kopi, tapi tetap saja ngantuk. Bodo amat lah, gue mau tidur saja. Semoga saja arwahnya sudah tenang di sana, ucap Aldo menyesal karena usahanya sia-sia. Beralih ke cerita di tempat warung.
tumben sepi banget nih warung. Apa gua harus ajak dulu kali ya? Baru mereka bisa kesini. Ya udah deh, gua WA saja. Siapa tahu pada mau nongkrong, batin Agus. Iya, warung tongkrongan itu sekarang sepi semenjak kematian Ratna. Dan tidak ada Mamat, jadi mereka jarang nongkrong bareng. Tapi temannya tidak tahu kalau Mamat pindah keluar kota, yang baru tahu Udin. Coy, sini ke warung, tempat biasa, ucap Agus di grup WhatsApp. OTW gasken, balas Teguh. 5 menit lagi berak nih gua, balas Yanto. Gasken euy, balas Udin telat. Si bos tumben amat nih, gak nimbrung. Masih hidup gak lu bos? Tanya Agus bercanda. Agus memainkan permainan ludo di ponselnya sambil menunggu temannya datang. Saat ia kebingungan mau mengarahkan yang mana terlebih dahulu, ia dibantu seseorang. Duh, yang depan apa yang belakang dulu ya? Kalau depan gue bisa bikin poin, lainnya mati. Tapi kalau belakang punya gue finish 1. Bingung, ucap Agus geram sendiri. Di saat ia kebingungan, ada jari yang membantu menunjukkan yang mana yang harus dia pilih. Ia pun mengikuti arah jari itu. Dan ya, sesuai ekspektasi, akhirnya dia dapat dua-duanya. Pion miliknya finish 1, dan dia bisa membunuh pion lawannya. Akhirnya. Makasih ya, ucap Agus kegirangan saat membalikan badannya. Ia tidak melihat siapa-siapa, dan ia sukses membuat bulu kuduknya merinding. Lah, tadi bukannya ada orang ya? Terus siapa? Batin Agus takut. Ia memegang lehernya yang merinding pas ia menghadap ke depan lagi. Dar, ucap mereka bertiga mengagetkan Agus. Copot, ayam mabur. Ih, kalian nih ngagetin aneh aja. Apaan sih nih? Lata Agus yang terkejut. Lagian lo tumben banget ngelamun, mikirin apa lo? Tanya Teguh antusias. Gak ada mikirin siapa-siapa, elaknya. Ya udah deh, ucap Teguh mengiyakan omongannya. Oh iya, bos kok gak ikut ya? Tanya Agus mengalihkan pembicaraannya. Bos keluar kota, ucap Udin santai. Ucap mereka kompak. Biasa aja kali, gak usah banyak ketawa. Lah, kok bisa keluar kota? Mana gak bilang-bilang dulu sama kita, ya kan? Ucap Yanto. Terakhir gue ketemu sama dia tuh, dia di sini. Dia kelihatan kurang tidur. Kelopak matanya hitam banget, ditambah dia ngelamun. Gua tanyain, dia nggak jawab. Gua ngelucu juga, dicuekin. Sampai akhirnya dia buka suara sendiri. Tapi dia bilang, gua mau keluar kota ya, bilangin yang lain kalau ada yang tanya gua. Habis itu Udin dia pulang. Terus gua WA juga gak dibalas. Jelas Udin panjang lebar. Woh, ucap mereka bersamaan. Udah gitu doang respon kalian? Gua cerita panjang lebar cuman jawab oh doang. Sungguh tega kalian semua, ucap Udin dramatis. Apa anda loh, lebay amat. Gua gini-gini juga mikirin kali, ucap Teguh. Gua jadi kepikiran, apa ada kaitannya sama kejadian barusan yang gua alami ya? Tanya Agus ke temannya. Lah, emang lu tadi kenapa? Tanya Udin. Tadi gua lagi main ludo, terus gua bingung. Lah, tiba-tiba ada jari yang nuntun. Terus gua ikutin tuh yang nyaranin gua.
Pas gua bilang makasih sambil balik badan, gak ada siapa-siapa. Gua di situ langsung merinding, Cok. Ungkapnya, kejadian yang baru tadi ia alami. Apa jangan-jangan kalian diganggu makhluk halus? Tanya Yanto heboh. Apa anda loh? Makhluk halus gak mungkin ada di siang bolong, goblok. Ucap Agus tak percaya. Lu lagi mens ya Gus? Tanya Udin yang mencium bau anyir. Matamu, Cok. Mana bisa men, tolol. Kau bau anyir ya? Kalau lo gak mens, terus siapa? Tanya Udin. Anjir, darah apaan ini, Cok? Kok netes dari atas? Tanya Yanto kaget. Jangan-jangan, ucap Teguh menggantung. Dan mereka berempat kompak melihat ke atas. Ternyata bekik mereka bersamaan, lalu lari terpirit-pirit meninggalkan warung itu. Nikmatilah pembalasanku, rintih arwah Ratna. Setelah kejadian tadi di warung, mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Saat Agus sedang menonton TV, ia melihat berita yang sedang dibawakan reporter. Loh, itu kok kayak mobilnya bos? Apa jangan-jangan memang benar bos kecelakaan? Batin Agus. Ia langsung mengirimkan pesan ke grup WhatsApp. Kalian udah dengar berita baru belum? Tanyanya. Udah. Yang mobil kecelakaan itu kan? Gua kok curiga kalau itu mobilnya bos, balas Teguh. Iya, gue juga sempat mikir gitu, tapi ya semoga saja bukanlah. Iya, amin, balas Teguh. 2, balas Yanto. 3, balas Udin. Aduh, kebiasaan malah berhitung, balas Teguh. Coba deh lu telepon bos, siapa tahu diangkat, suruh Yanto. Oh iya ya, ya udah bentar gua telepon dulu. 5 menit kemudian. Gak diangkat, ucap Udin. Ya udah deh, tunggu info lagi aja, balas Teguh. Di lain cerita, kita masuk ke ceritanya dari Mamat. Gua gak bisa gini terus nih. Gua secepatnya pergi dari kampung ini biar gak ada teror terus. Saat ia sudah berada di dalam mobil, ia langsung menyetel musiknya di earphone-nya dengan volume full, tetapi pikirannya masih ada bayang-bayang Ratna. Suara itu terus berputar di memori otaknya hingga ia tidak fokus menyetir. Saat ia melihat spion atas, ia melihat di kursi belakang ada arwah Ratna yang kini siap menerkamnya hidup-hidup. Ia pun sangat panik dan tidak fokus untuk menyetir mobilnya. Ia mengendarai dengan kecepatan penuh, berupaya arwahnya hilang begitu saja. Namun ia salah, arwahnya justru malah tertawa terbahak-bahak menyaksikan Mamat yang sudah kesetanan menyetir mobilnya dengan kecepatan penuh sampai-sampai ia kehilangan kendali. Saat ada perbaikan jalan, akses jalan lajur kiri dipindahkan ke lajur kanan menjadi satu, namun nasib buruk menimpanya. Hari itu juga mobil yang kini ia kendarai remnya blong dan brak, mobilnya menabrak pembatas jalan. Seluruh mobilnya hancur dan ia segera dilarikan ke rumah sakit. Singkat cerita, saat mereka semua sedang asik ngobrol di warung Pak Abdul, mereka semua kaget dengan acara berita yang dibawakan saat ini. Weh, lihat tuh berita. Itu kok kayak mobilnya Mamat ya? Coba deh kalian lihat bener gak? Ucap Agus. Lah iya anjir, itu mobilnya Mamat, ucap Teguh. Tahu dari mana lu? Tanya Udin antusias. Gua pernah foto di suatu tempat, terus kebetulan belakang gue mobilnya Mamat, jelas Teguh. Oh, kasihan banget ya dia.
Kira-kira dia di RS mana ya? Ucap Agus. Gak tahu juga gua. Coba nanti tanya bokapnya saja, sahut Udin. Saat orang tuanya Mamat sudah mengetahui bahwa anaknya kecelakaan, ia langsung pergi ke rumah sakit. Orang tuanya sangat risau. Ia sedari tadi bolak-balik di depan UGD. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dokter yang menangani anaknya keluar dari ruangan. Gimana dok keadaan anak saya? Tanya ibunya Mamat. Maaf, anak ibu dalam kondisi kritis, jadi harus diopnam dulu. Silakan ibu urus administrasinya ya, biar cepat dapat kamar, jawab dokter. Baik pak, ucapnya terbata-bata. Ia tidak menyangka anak tunggalnya kini dalam keadaan kritis. Setelah mengurus administrasi, kini ia langsung ke kamar inap anaknya. Nak, ayo bangun nak. Ibu gak tega lihat kamu tidur di sini. Ucap Bu Siti selaku ibunya Mamat sambil menangis. Tak lama kemudian, dokter datang mengecek keadaan Mamat. Ibunya menunggu di depan ruangan dengan perasaan gelisah. Perasaan aku kok gak enak ya. Semoga saja gak terjadi apa-apa. Beberapa menit kemudian, dokter telah selesai mengecek dan ia keluar dari ruangan, lalu memberitahu keadaan kondisi anaknya. Mohon maaf bu, kondisi anak ibu kini makin lemah dan kurangnya banyak darah. Kurang lebih membutuhkan 5 kantong dari golongan AB. Saya kasih waktu buat ibu nyari pendonor ya, sampai 2 hari ke depan ya bu, tutur dokter. Ia hanya bisa menangis terseduh-seduh. Ia bingung harus mencari di mana pendonor darah yang pas untuk anaknya. Kini ia mengambil telepon yang ada di dalam tasnya, lalu mengetikkan sebuah nama di ponselnya. Ponsel milik suaminya berdering. Ada apa nih mama tumben banget nelpon? Ucapnya dalam hati. Tak butuh waktu lama telepon pun tersambung. Halo, ada apa mah? Tanya suaminya. Pak, anak kita pak, jawab Bu Siti sambil menangis. Mah, tenang dulu mah, ada apa kok nangis? Tanyanya panik. Anak kita pak, sekarang kita harus cari pendonor golongan darah AB pak. Dalam waktu 2 hari ini harus ketemu pendonornya. Pak, mama gak mau kehilangan anak kesayangan mama, rintih Bu Siti ke suaminya. Astagfirullahaladzim. Tenang mah, tenang. Doakan saja, semoga kita cepat dapat pendonor darah agar mama cepat pulih ya mah. Mama tenang dulu, papa kelarin kerjaan dulu sebentar. Nanti papa OTW ke situ. Sherlock ya mah, ucap suaminya yang berusaha menenangkan istrinya. Iya pak, nanti mama Sherlock. Setelah sambungan teleponnya terputus, ia beralih menelpon Udin selaku teman dekatnya Mama. Weh, itu HP lu Din, ada yang telepon, ucap Teguh. Nyokapnya si Mama telepon gua. Kenapa ya tumben banget telepon? Gumam Udin heran. Halo, kenapa Tan? Tumben banget telepon, tanya Udin. Udin, golongan darah kamu apa? Tanya nyokapnya Mamat. Gak tahu Tan, emang kenapa ya? Tanya Udin penasaran. Mamat kecelakaan Din, kondisinya sekarat Din, dan dia butuh 5 kantong darah golongan darah AB. Tolong bantu tante Din, tante gak tahu mau minta tolong ke siapa lagi, jelasnya dengan sedih. Astagfirullahaladzim. Ya ampun Tan, jadi benar berita yang tadi viral. Ya udah Tan,
Nanti aku kabarin teman-teman aku buat ke situ. Tante Sherlock saja lokasinya, jawab Udin. Iya Din, makasih banyak ya udah mau bantu tante. Iya Tan, sama-sama. Udin pun langsung memberitahu yang lain kondisi yang dialami temannya sekarang. Weh, si Mamat kecelakaan cok. Dia butuh 5 kantong darah golongan AB sekarang, jelas Udin ke temannya. Hah? Yang bener aja lu. Berarti benar dong berita tadi, tanya Agus tak percaya. Iya beneran, gak nyangka banget gua itu beneran Mamat, jawab Udin antusias. Terus gimana kondisinya sekarang? Tanya Teguh yang ikut penasaran juga. Paling sekarat, jawab Yanto asal. Lu kalau ngomong dijaga dong Tok. Masa sama teman sendiri doanya kayak gitu sih, bentak Agus. Apaan sih lo lebih banget? Paling gitu aja, balas Agus santai. Buset dah lu benar-benar ya, omongannya seenak jidat lu, ucap Teguh yang tak kalah geram. Udah weh udah, ngapain pada berantem sih? Teriak Udin yang mulai panas dengan situasi sekarang. Emang bener kok ucapan Yanto, Mamat emang kritis kondisinya. Astagfirullah. Ya ampun, ya udah ayo ke rumah sakit cah, ajak Teguh. Teguh dan yang lain pun beres-beres, bersiap untuk pulang dan ganti baju, terus ke rumah sakit di mana Mama dirawat. Mau ikut gak lo? Santai bener dari tadi, tanya Udin. Jawab Yanto yang hanya berdehem. Ya udah ayo, pulang siap-siap. Ntar kesananya pakai mobil gua aja. Ntar gua jemput ke rumah kalian masing-masing, ucap Teguh. Pagi yang cerah, cahaya matahari memasuki kamar melalui lubang-lubang jendela. Wah, udah siang ternyata. Pules banget dah gua tidur, gumam Aldo. Ia langsung membereskan tempat tidurnya dan bersiap-siap mandi lalu keluar beli sarapan. 30 menit ia baru selesai mandi. Kini ia mengenakan kaos hitam, celana pendek, dan juga memakai sepatu. Setelah itu ia menyisir rambutnya, lalu keluar beli sarapan. Saat di jalan banyak sekali pasang sorot mata yang memandangnya. Sesekali mereka mengibahi Aldo yang lewat di hadapan mereka, bak artis papan atas. Masya Allah, ganteng banget. Uset, ganteng banget om, mencari siapa dah? OMG hello. Siapa sih dia? Kok baru kelihatan? Mana cakep banget lagi. Uset. Kira-kira seperti itulah omongan mereka yang terdengar cukup jelas di telinganya. Ia pun sedari tadi hanya mondar-mandir melewati gang-gang. Maklum ia baru pertama kali kesini setelah 10 tahun lamanya ia pergi dari desa ini. Bu Suwarni baru pulang dari pasar pun heran dengan kelakuan Aldo yang sedari tadi mondar-mandir. Ia pun mendekati dan bertanya, mau kemana nak? Rapih banget pakaian kamu, tanya Bu Suwarni. Astagfirullahaladzim, ibu nih ngagetin saya saja. Saya mau ke pasar bu, tapi nggak tahu letaknya di mana. Jadi saya dari tadi cuma mondar-mandir di sini bu. Mau tanya malu, jawabnya cengengesan. Ya ampun, kenapa nggak ke rumah ibu aja? Nah masalahnya itu bu, saya juga lupa rumah ibu di mana. Ya ampun, kamu ini masih muda udah pikun saja. Padahal rumah ibu di belakang kamu. Hah? Jadi dari tadi saya mondar-mandir di depan rumah ibu, tanya Aldo tak percaya. Iya nak, ya udah ayo masuk saja, tuntut Bu Warni. Astagfirullahaladzim bu, gak tahu. Saya lupa, ucapnya lalu mengikuti Bu Warni sampai masuk ke rumah.
Duduk dulu nak, ibu siapin makan dulu ya. Bu, nggak usah. Saya bisa beli sendiri kok. Tolak Aldo merasa tak enak terus merepotkan Bu Warni. Udah, nggak apa-apa nak, duduk saja di situ diam. Ya udah Bu, makasih banyak ya Bu. Tak butuh waktu lama, Bu Warni sudah selesai menyiapkan makanannya. Ia keluar membawa sepiring lontong kecap tahu dan juga teh hangat untuk Aldo. Silahkan nak, dimakan dulu. Iya Bu, makasih ya. Aldo melahapnya sampai habis tak tersisa sedikit pun. Setelah selesai makan, ia pun lanjut mengobrol dengan Bu Warni. Oh iya Bu, saya mau tanya-tanya tentang Ratna lagi, boleh nggak Bu? Tanyanya agak takut. Boleh, nggak apa-apa, tanya aja nak. Ibu, kalau malam sering dengar kayak ada orang menangis apa enggak Bu? Pas itu ibu dengar tapi kemarin belum dengar lagi, jawabnya. Aldo hanya mengangguk-angguk. Emangnya kenapa nak? Tanya Aldo. Gak apa-apa Bu. Siapa tahu ibu dengar lagi. Nanti coba dengerin Bu, siapa tahu bisa ngomong. Iya, nanti ibu kabarin lagi kalau ibu dengar. Tak sadar mereka ngobrol cukup lama sampai azan duhur tiba. Pak Danu pulang dari kebun dan langsung memberikan info terkini. Assalamualaikum, ucap Pak Danu memberi salam saat masuk ke rumah. Waalaikumsalam, ucap Bu Warni dan Aldo kompak. Nak Aldo, di sini dari tadi ya? Tanyanya basa-basi. Iya Pak, tadi pagi saya mau ke pasar terus tersesat. Untung ada Ibu Warni. Jelas Aldo yang tak ingin ada permasalahan antara Bu Warni dan Pak Danu. Walah, iya gak apa-apa nak, ucap Pak Danu mengiyakan. Kalian sudah dengar berita terbaru belum? Tanyanya. Berita terbaru apa Pak? Tanya Bu Warni yang tak tahu. Mamat kecelakaan. Sekarang dia di rumah sakit. Katanya sih sekarang dia butuh 5 kantong darah golongan AB. Jelas Pak Danu panjang. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Ya ampun, kasihan banget ya Pak. Pantesan jarang kelihatan sekarang, ucap Bu Warni. Iya Bu, makanya itu Bapak juga kaget. Lama gak kelihatan, tahu-tahu dari rumah sakit saja. Bu, Pak, sebaiknya kita jenguk Mamat. Saya ingin jadi pendonor darahnya. Siapa tahu darah saya cocok, ucap Aldo tiba-tiba. Jangan gegabah nak, keluarga mereka sangat angkuh sama orang lain, terkecuali sama orang yang sekalangannya, ucap Pak Danu. Tapi apa gak kasihan ya Bu Pak Mamatnya? Tanya Aldo yang ikut kasihan juga. Ya kasihan, tapi ya sudah, kita tunggu saja sayembara dari mereka, jawab Pak Danu. Sayembara? Tanya Aldo heran. Iya nak, sayembara. Jadi kalau mereka kesusahan mereka ngadain sayembara. Kalau ada yang mampu boleh minta apapun dari mereka gitu nak, jelas Bu Suwarni. Walah, jadi mereka tuh gengsi ya Bu kalau minta tolong secara cuma-cuma. Sedangkan mereka katanya orang kaya, jawab Aldo berusaha memahami penjelasan Bu Warni. Ya kira-kira seperti itu nak. Iya sudah Bu, saya pamit pulang dulu ya Pak, Bu. Gak enak udah dari tadi di sini. Pamit Aldo. Oh iya, silahkan hati-hati di jalan, jawab mereka kompak. Iya Bu. Saat di perjalanan Aldo ketemu Teguh. Bang, habis dari mana kok buru-buru amat?
Tanyaku. Aldo, biasa dari warung, mau pulang gua, mau jenguk Mamat, jawab Teguh. Oh iya, Mama dirawat di rumah sakit mana bang? Tanyaku. Di rumah sakit X. Emang kenapa? Tanya Teguh. Gak apa-apa bang, pengen tahu aja. Ngomong-ngomong lu tinggal di mana bro? Tanya Teguh penasaran. Tuh di rumah pojok. Gua ngontrak di rumah itu bang. Aku menjawab seraya menunjukkan letak di mana aku tinggal. Tiba-tiba mulut Teguh terbungkam. Dia takut rahasianya kebongkar. Oh di situ. Ya udah, gua pamit dulu ya. Buru-buru banget nih, sorry. Lain kali aja kita ngobrol lagi. Selepas pamit, Teguh langsung pergi meninggalkan Aldo sendirian. Kok aneh ya, kenapa Bang Teguh kaget begitu aku tinggal di sana? Kayak ada yang disembunyikan deh, gumamku dalam hati. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Sukmo Waseso. Sebelum saya pamit, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.